Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, anak-anakku sekalian yang disayangi Allah, yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dan antum semua insyaallah bisa menyaksikan kita akan MOS MOS online. MOS online-nya ini akan bertemakan tentang program studi. Ya. Maka di sini sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Mirza Hasanul Yani, atau biasa nama pendek saya pakai di pesantren ini Mirza Hasan. Ya. Saya berbicara di sini sebagai kepala program studi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Baitul Quran. Ya. Maka di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada antum semua, ahlan wa sahlan, ya, sudah tercatat namanya, sudah diterima, ya, dan sudah tercatat sebagai mahasantri Baitul Quran. Ya. Antum patut syukuri. Karena apa? Karena antum diseleksi, karena antum bertarung, ya, karena antum semuanya berusaha untuk menjadi yang terbaik. Antum diseleksi dari sekian banyak orang, dari sekian ratus orang, antum yang terpilih, antum yang lolos untuk tercatat namanya sebagai mahasantri Baitul Quran Depok. Taib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah. STIQ Baitul Quran, ya, ini memilih program studi. Program studinya adalah Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yang disingkat IAT. Ya. IAT ini kurang lebih program studi baru yang dipecah, yang mana dulu sebelum tahun 2018, ya, sebelum tahun 2018 IAT itu baru terbit, dan sebelumnya, sebelum tahun 2018 itu masih di bawah naungan Fakultas Usuluddin, yang mana ilmu Al-Quran dan tafsir itu bersatu dengan ilmu hadis. Dengan hadis itu satu cakupan, yaitu Fakultas Usuluddin. Maka setelah tahun 2018, karena memang ruang lingkup cakupan bahasannya begitu banyak, sejak tahun 2018 dipecahlah ilmu Al-Quran dan tafsir. Maka nanti ada juga hadis khusus sendiri, yaitu
IAH ya, ilmu hadis dan juga hadis, satu program studi tersendiri. Maka karena berbasis tahfiz sebelumnya, maka STIQ Baitul Quran memutuskan untuk fokus dengan ilmu Al-Quran dan tafsir. Maka nanti insya Allah antum semua akan menghafal Al-Quran. Antum juga nanti akan di perkuliahannya insya Allah akan belajar tentang Al-Quran dan juga ilmu-ilmu turunannya ya, cabang-cabang ilmu Al-Quran nanti juga antum akan pelajari itu, dimana nanti sekilas di bagian tahfiz antum menghafal, antum membaikkan bacaan antum ya, tahsin antum dan lain segala macamnya. Kemudian di perkuliahan antum mempelajari ilmu Al-Quran dan cabang-cabangnya ya. Baik anak-anakku sekalian yang Allah muliakan, di dalam kurikulum ya, berbasiskan kompetensi ya, maka yang diharapkan nanti adalah dari setiap judul mata kuliah antum semua bisa berkompeten di bidangnya, di semua mata kuliahnya masing-masing ya. Itu antum nanti diharapkan bisa menguasainya dengan baik, dan antum juga bisa mempraktekkan dari beberapa kian banyaknya poin-poin hikmah yang bisa antum dapati setelah mempelajarinya ya. Tanda antum berkompeten, nanti ada tugas-tugas dari semua mata kuliah, mungkin akan membuat makalah, mungkin nanti akan membuat resensi dari sebuah kitab, ada salah satunya nanti juga akan mentalkhis dari beberapa bab dari sebuah kitab, dan lain segala macamnya, banyak lagi ya. Dan mungkin nanti dalam hal yang lainnya juga akan saya jelaskan ya. Nah nanti insya Allah dalam hal kegiatan belajar mengajar ya, yang kita singkat KBM ya, dalam hal KBM ini nanti insya Allah secara online terlebih dahulu, karena memang kondisinya masih belum memungkinkan kita untuk berkumpul dalam satu payung ya, ini di Baitul Quran Depok. Maka untuk sementara waktu kita insya Allah nanti akan memulai KBM secara online terlebih dahulu ya. Namun nanti insya Allah secara teknisnya ya akan dibicarakan, akan diinfokan lagi lebih lanjut. Namun untuk sekilas ya, ada kewajiban-kewajiban yang memang harus antum dapati di semester 1 ini ya, yang mana antum ya akan mempelajari beberapa mata kuliah ya. Adapun mata kuliahnya yaitu yang pertama antum akan mempelajari ilmu Al-Quran ya. Di sini ya, mudah-mudahan antum mungkin sudah ada bukunya atau antum mau nyicil mulai beli buku kitabnya, tetapi ini bukan secara final ya, hanya beberapa pilihan saja ya. Mungkin juga dengan harapan disebutkan ini nanti antum bisa mulai membaca-baca tentang yang berkaitan tentang ilmu Al-Quran ya. Nah di sini menggunakannya apa? Menggunakan pengantar ilmu Al-Quran. Salah satu kitabnya adalah Mabahis fi Ulumil Quran, karyanya Syekh Mana Al-Qattan ya. Atau nanti kalau memang belum bisa baca kitab aslinya, sengaja dipilih buku ini karena juga banyak buku terjemahannya dalam bahasa Indonesia
Atau ada banyak juga karya ulama Nusantara. Siapa saja? Salah satunya adalah Profesor Hasbi As-Sidki, ya. Beliau juga menulis nilai-nilai dasar ilmu Al-Quran. Nanti bisa dicari di toko-toko buku terdekat. Silakan antum beli, silakan antum baca dari sekarang ya. Jadi nanti mulai ada gambaran. Nanti kalau misalnya pas di kelas atau pas ada dosennya, nanti bisa ditanyakan ya. Jadi tidak menunggu dosen menjelaskan secara online ataupun offline, nanti secara langsung antum sudah ada bayangan atau antum sudah mulai ada rasa bertanya ya. Nah, di situ dan banyak lagi buku-buku yang bisa antum jadikan rujukan, antum bisa jadikan sumber untuk mempelajari ilmu Al-Quran. Dan nanti di dalam ilmu Al-Quran itu banyak cabang-cabangnya ya. Salah satunya sejarah ilmu Al-Quran itu bagaimana, kapan dimulainya, atau nanti ada pengkodifikasiannya, mulai ada pembukuannya itu kapan ya, nanti antum belajar di situ. Nanti ada tentang ilmu rasam juga di situ, nanti ada tentang ilmu qiraatnya di situ, nanti akan ada ilmu tentang macam-macam dan lain segala macamnya ya. Nanti insya Allah antum akan pelajari itu semua. Mudah-mudahan dalam waktu dekat antum bisa belajar offline di Baitul Quran ya. Antum juga nantinya akan ketemu tafsir ya. Tafsir di sini ada berbagai macam tafsir ya. Sekilasnya salah satunya ada metode ijmali, yaitu secara global, ada metode secara tahlili ya, secara analisis ya, kemudian ada secara muqaran ya, perbandingan dan lain-lainnya ya. Nanti antum mempelajari itu semua, dan mana yang termasuk kitab tafsir ijmali, mana yang termasuk tahlili, mana yang termasuk dengan muqarin ya, dan lain segala macamnya nanti antum insyaallah akan pelajari. Dan yang berikutnya yang paling penting adalah nanti antum mempelajari akidah Islamiyah. Bagaimana akidah Islam yang baik, yang benar, yang lurus ya, yang hanif. Bagaimana akidah yang diajarkan dari kakek kita Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dengan Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Apa itu akidah, antum akan pelajari secara lugotan dan istilahan. Apa itu Islamiyah ya, antum juga akan mempelajari itu secara lugotan dan syar'an ya. Hadis, nanti insyaallah antum juga akan ketemu hadis ya. Antum 6 semester ada di kelasnya, insyaallah paling tidak antum nanti akan menyentuh 6 kitab hadis, dari kitab hadis pertama sampai nanti kitab hadis yang ke-6. Paling tidak kutubus sittah antum akan sentuh, antum akan coba sedikit-sedikitnya, paling tidak beberapa bab antum akan pelajari ya, walaupun tidak semuanya, karena satu kitab saja kalau mau dipelajari 1 tahun full itu tidak akan bisa full terpenuhi, tercukupi waktunya ya. Karena Sahih Imam Al-Bukhari saja para ulama-ulama terdahulu ya, salah satu contohnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membuat syarahnya saja sampai puluhan jilid ya. Imam Nawawi saja sampai berjilid-jilid juga. Begitupun sebaliknya begitupun berikutnya Imam Muslim ya, dan seterusnya. Maka nanti ada beberapa bab saja yang diambil ya, yang berkenaan dengan kita secara aktualnya, secara berkehidupan, secara sosialnya ya. Kemudian nanti ada fikih ibadah ya. Fikih ibadah ini nanti antum akan mempelajari semuanya insyaallah ya. Maka nanti diharapkan juga kalau ada praktek-praktek misalkan ya, seperti misalnya memandikan jenazah atau berkurban, memotong hewan seperti ayam, unggas ya, atau seperti kambing, nanti seperti sapi misalkan. Nah, itu mudah-mudahan antum berkompeten di dalam
hal itu semuanya. Adapun nanti ada khot dan imla, ya. Antum belajar menulis tulisan Arab, antum belajar menulis bahasa Arab dari apa yang antum dengar, ya. Dosen membacakan sebuah kisah, membacakan sebuah kalimat, nanti antum tulis, itu yang namanya imla. Adapun khat ada banyak rupanya, ada banyak jenisnya, nanti antum juga akan mempelajari itu semua. Dan lagi ada bahasa Arab. Bahasa Arab nanti antum akan mempelajari apa saja yang ada di dalam ruang lingkupnya bahasa Arab, ya. Antum akan mempelajari juga kitab Silsilatut Ta'lim, ya. Nanti bahasa Arabnya bisa pakai Al-Arabiyatu Linnasin, ya, atau Al-Arabiyatu Baina Yadai, atau yang lainnya, ya, atau Durusul Lughah misalkan, ya. Dan nanti ada turunannya, antum juga belajar Silsilatut Ta'lim yang qiraah atau yang takbir dan lain-lainnya, ya. Antum juga akan belajar qawaid lughah, kaidah-kaidah bahasa Arab, atau nanti antum juga akan belajar nahu dan shorof, ya. Bagaimana mungkin antum menyentuh bahasa Arab tapi antum tidak mengetahui atau tidak mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Nanti antum akan mempelajarinya insyaallah. Dan adapun yang lainnya, ya, yang terakhir antum akan belajar bahasa Inggris insyaallah juga antum nanti, supaya tahu bahasa Inggris, supaya antum tidak kaku atau tidak anti dengan bahasa Inggris, karena tidak ada yang tahu, ya. Nanti mungkin antum akan berdakwah di mana, nanti mungkin antum akan menyampaikan Islam dengan siapa, ya. Jadi antum bisa berbahasa. Nah, salah satu motonya pesantren dan STIQ Baitul Quran adalah bisa berbahasa. Yang paling utama adalah bisa bahasa Al-Quran, karena bahasa Arab itu adalah bahasanya ahlus syurga, ya, ahlul jannah. Nah, antum juga bisa berbahasa Inggris untuk komunikasi atau dakwah, ya. Siapa tahu nanti antum bisa dakwah ke tempat-tempat yang menggunakan pokoknya bahasa Inggris, ya. Itu anak-anakku sekalian, maka nanti antum semua akan belajar dari hari Ahad dan sampai dengan hari Kamis, ya. Kenapa hari Ahad? Karena kita liburnya Jumat dan Sabtu. Nanti setiap harinya di hari Ahad sampai dengan hari Kamis, yaitu hari aktifnya, di setiap paginya dari jam 8 sampai dengan zuhur antum akan belajar. Nanti ada waktu istirahatnya, di jeda waktu istirahatnya, ya, sebentar saja, nanti antum lanjut ke pelajaran berikutnya. Baik, itu sepintas dari saya, ya. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan, baik bisa di kolom komentar nantinya atau nanti di grup WA, ya. Kali ini saya akan berbicara mengenai keasramaan dan juga kepesantrenan, ya. Yang mana di dalam hal ini, ya, antum sebagai mahasantri Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Baitul Quran Depok, ya, yang nantinya insyaallah akan di-share secara tertulis, ya. Dan adapun nanti secara offline-nya insyaallah nanti antum akan menandatangani surat perjanjian yaitu MOU, ya. Jadi insyaallah nanti secara langsung akan dijelaskan di Baitul Quran Depok, ya. Nah, dengan adanya itu, ya, saya harapkan antum semua sesuai di interview pada saat tes awal masuk pada waktu lalu, ya, antum semua mengatakan siap Ustadz, siap insyaallah Ustadz, baik Ustadz, saya akan menaati, saya akan menjalani, menuruti dan melaksanakan
peraturan dan tata tertib yang berlaku di pesantren Baitul Quran, ya. Maka dengan itu semua, ketika antum mengatakan siap, ketika antum mengatakan bersedia, ketika antum mengatakan insya Allah saya akan menuruti, ya, maka diharapkan antum semua berkomitmen dengan janji antum tersebut, ya. Maka apapun itu, ya, pahit manisnya antum melaksanakan dengan kesadaran diri penuh dan penuh keikhlasan, ya. Kalau kata pesantren ini dilarang, maka antum patuhi, antum cari yang lain yang dibolehkan, ya. Untuk itu semua nanti sudah ada tertulisnya, atau nanti bisa juga dijelaskan langsung di sini, ya. Baik, hanya menghimbau, ya, untuk ada hal-hal yang memang full semuanya beasiswa, ya, seperti asrama, seperti kasur, lemari, kemudian gedung di kelas, ya, gedung asrama, kursi di kelas, ya, kasur, ya, di kamar, ya, itu semua insya Allah gratis, ya, full beasiswa untuk antum. Namun ada juga semisalnya seragam, ya, kitab-kitab. Seragam ini seragam olahraga, ya, bukan untuk seragam kuliah. Kalau seragam kuliah, asalkan sopan, asalkan dia resmi, formal, insya Allah kita bolehkan. Ya, tidak bersarung, tidak bergamis, ya, biasa saja bercelana, berkemeja atau berkoko yang bisa untuk formal, itu insya Allah dibolehkan. Nah, seragam yang dimaksud adalah seragam untuk olahraga atau kegiatan-kegiatan yang bersifatnya lapangan. Nah, itu antum harus ada seragamnya dan itu dikenakan biaya. Nah, berapa biaya nanti insya Allah dijelaskan, disebutkan ketika antum berada di Baitul Quran Depok, ya. Ada juga uang kegiatan tahunan, ya, itu juga bukan termasuk dari beasiswa, ya, itu antum nanti ada pembayaran di situ. Dan lainnya seperti tadi yang sudah disinggung adalah kitab-kitab di kelas, ya, alat tulis dan juga kitab sebagai modulnya, pedoman pegangan mahasiswanya itu dikenakan biaya kepada antum semua, ya. Baik, itu dari saya, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.